Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan situasi seperti ini. Baik, kita akan melanjutkan video pembelajaran kita yaitu mengenai sejarah organisasi regional dan global. Sini Ibu akan membicarakan mengenai sejarah organisasi regional. Ini salah satu lambang daripada organisasi regional. Organisasi regional adalah organisasi yang memiliki cakupan wilayahnya hanya beberapa negara tertentu saja. Kegiatan dari organisasi ini pun hanya mencakup beberapa wilayah saja dan diberikan pada negara-negara pada kawasan tertentu. Sedangkan organisasi global atau internasional cakupannya lebih luas. Baik, organisasi regional. Di sini Ibu hanya beberapa organisasi saja yang Ibu ungkapkan. Salah satunya adalah ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang menaungi negara-negara Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Jadi kamu bisa melihat ya. Pembentukan ASEAN diprakarsai oleh 5 tokoh dari 5 negara Asia Tenggara. Kelima tokoh ini adalah antara lain ya, kamu bisa melihat yaitu Adam Malik, Tun Abdul Razak, S. Rajaratnam, Thanat Skoman, dan Narcisco Ramos. Pembentukan ASEAN disebabkan adanya kesamaan latar belakang kehidupan bangsa di Asia Tenggara. Kesamaan tersebut sebagai berikut ya, kamu bisa lihat sendiri, yaitu kesamaan kebudayaan, bahasa, adat, tata krama, dan pola kehidupan. Kedua, kesamaan nasib. Maksudnya kesamaan nasib ini adalah sama-sama dijajah ya, atau bekas jajahan negara-negara asing. Yang berikutnya kesamaan letak geografis. Ya, letak geografis yang strategis dalam percaturan politik dan ekonomi internasional. Yang berikutnya adalah APEC, Asia Pasifik Economic. Ya. Ini merupakan organisasi yang menangani kegiatan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. APEC didirikan pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan APEC atas prakarsa Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Pembentukan APEC dilatar belakangi oleh perkembangan situasi politik dan ekonomi dunia yang tidak pasti. Oleh karena itu, negara Asia Pasifik merasa perlu adanya forum non formal untuk membicarakan liberalisasi perdagangan dan investasi. Pembentukan APEC didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut. Pembentukan APEC didorong oleh faktor-faktor: 1. Bayang-bayang kegagalan Uruguay Road yang dikhawatirkan akan meningkatkan proteksionisme. 2. Munculnya kelompok-kelompok perdagangan seperti NAFTA dan AFTA. Yang ketiga, perubahan politik dan ekonomi di Rusia dan Eropa Timur. Yang berikutnya, adanya pemikir bahwa kemajuan perekonomian suatu negara dapat dicapai jika didorong oleh pasar
ke arah integrasi ekonomi baik regional maupun internasional. Tujuan APEC dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, menjalin kerjasama ekonomi antar negara-negara Asia Pasifik. 2. Meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, memperkuat kemampuan negara-negara anggotanya untuk memperjuangkan kepentingan bersama, termasuk dalam forum multilateral yang lebih luas. Sekarang kita lanjut, yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Masyarakat Ekonomi Eropa ini merupakan bentuk kerjasama bentuk kerjasama ekonomi yang bersifat regional antara negara-negara di kawasan Eropa. Pembentukan MEE ini dilakukan sebagai upaya mempersatukan negara-negara Eropa setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pembentukan MEE memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kerjasama dan hubungan harmonis dalam kegiatan ekonomi. 2 atau B, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga atau C, menghapus bea masuk dan pembatasan ekspor impor di antara negara-negara anggota. Yang keempat atau D, meningkatkan tarif. Meningkatkan tarif tinggi dan membatasi secara ketat barang-barang masuk yang bukan dari negara anggota. Yang terakhir, memberikan bantuan dana kepada negara-negara anggota yang masih rendah pendapatan negaranya. Itu tadi video pembelajaran tentang organisasi regional. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sebelum ditutup, marilah kita sama-sama menjaga kebersihan, kesehatan, supaya kita tetap sehat, jauh dari wabah penyakit, dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tetap dilindungi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.